Assalamualaikum teman-teman semuanya. Nah, jadi di video kali ini Mama masih ngebahas tentang keuangan rumah tangga ya teman-teman. Jadi Mama mau ngebantu Bunda Denilika nih untuk mencari solusi tentang keuangannya biar lebih teratur lagi. Jadi ikutin terus ya video Mama. Jadi sebelumnya Mama mau ngucapin juga terima kasih buat Bunda Deni yang udah kasih Mama kepercayaan buat ngebantu mengelola keuangannya. Jadi Bunda Deni ini satu keluarga terdiri dari 5 orang anggota. Jadi 4 orang dewasa dan 1 orang anak berusia 8 tahun gitu. Nah, untuk Bunda Deni ini juga anak tunggal. Jadi masih tinggal sama orang tuanya ya, teman-teman. Nah, jadi di sini mau Mama coba bantu ya, Bun. Untuk gaji yang diterima dari suami setiap bulannya itu 3.500.000. Terus juga pos yang tidak bisa diganggu berupa cicilan 700.000, SPP anak 200.000, untuk arisan 150.000, bensin suami 500.000 dan susu anak 200.000. Jadi untuk total pengeluaran yang tidak bisa diganggu gugat itu 1.750.000 ya teman-teman. Terus juga untuk kebutuhan rumah tangga di sini untuk belanja bulanannya sebesar 300.000. Terus belanja mingguannya 750.000. Nah, untuk pengeluaran beras di sini Mama nggak tahu ya berapa kilo satu bulannya, tapi di sini ditulis 263.000. Terus untuk pakai data 100.000, untuk sedekah 100.000 dan untuk ditabung 100.000. Jadi ini untuk totalnya 1.613.000 ya teman-teman. Nah, jadi dari keseluruhan gaji dikurangi pos wajib dan kebutuhan itu masih ada sisa uangnya 137.000. Jadi di sini yang mau Mama koreksi untuk pos belanja bulanan, untuk belanja mingguan sama untuk pengeluaran beras. Jadi di sini Mama mau buatin simulasinya dulu ya. Jadi untuk belanja bulanan biasanya kita kan beli sampo, sabun dan deterjen ya. Jadi ini mau Mama coba bantu untuk cara pemakaiannya biar lebih hemat itu gimana. Jadi yang pertama untuk pemakaian sampo, misalnya satu botol harganya 20.000. Jadi satu keluarga memakai 3 botol gitu ya dalam satu bulan. Berarti harganya 60.000 nih untuk sampo aja. Jadi kalau seandainya pemakaian sampo ini bisa kita ubah ke dalam sasetan gitu. Jadi biasanya kalau kita beli sasetan itu udah satu renceng gitu ya teman-teman. Nah, biasanya satu renceng itu isinya 20-30 saset gitu. Ya, anggap aja untuk harganya 10.000 nih satu renceng. Jadi karena Bunda Deni satu keluarga ada 5 orang, kita buat aja nih untuk pemakaian satu bulan itu kurang lebih 3 renceng gitu ya untuk sampo. Jadi dikaliin aja untuk harganya 10.000, jadi sekitar 30.000 untuk pemakaian sampo. Nah, jadi bisa diakalin gitu ya teman-teman biar lebih hemat. Jadi untuk pemakaiannya yang biasanya 60.000 per bulan bisa kita perkecil lagi jadi 30.000 untuk satu bulan. Jadi bisa lebih hemat 30.000 ya teman-teman. Soalnya Mama juga gitu ya teman-teman, dari biasanya pakai botol jadi Mama ubah nih ke bentuk saset. Ya emang sih awalnya karena untuk botol itu nggak ada nih kemarin waktu Mama beli belanja bulanan. Tapi ya udah sekarang mau Mama coba, Mama mau pakai sasetan aja biar lebih hemat. Jadi sebenarnya untuk belanja bulanan itu pinter-pinter kita aja ya ngaturnya itu kayak gimana. Jadi kayak gini kan bisa lebih hemat 30.000, jadi lumayan tuh uangnya bisa kita simpen. Terus lanjut untuk sabun juga gitu. Misalnya Bunda Deni nih pakai sabun cair nih setiap bulannya.
Jadi kita anggap aja untuk satu refill atau satu botol sabun cair itu harganya juga 20.000. Jadi pemakaiannya selama 1 bulan itu bisa 2 botol atau 2 refill gitu ya. Jadi 40.000. Nah, coba seandainya nih untuk sabun cair kita ubah pemakaiannya ke sabun batangan dengan merek yang sama. Misalnya Bunda Deni pakai mereknya Lifebuoy gitu. Tapi kita ubah nih ke bentuk sabun batang. Jadi untuk satu batang itu biasanya 2.500 ya, anggap aja harganya segitu. Jadi untuk 1 minggu pemakaian untuk 5 orang itu bisa 2 batang. Jadi harganya 5.000 nih teman-teman untuk 1 minggu. Jadi kita kaliin aja untuk 1 bulan, kita kaliin 4, jadi sekitar 20.000 gitu ya untuk 1 bulan. Nah jadi untuk pemakaiannya juga bisa lebih hemat nih, 20.000. Dari yang awalnya 40.000 jadi sekarang bisa jadi 20.000 gitu untuk pemakaian sabun. Jadi untuk belanja itu kita belinya sesuai kebutuhan aja nih teman-teman. Toh sama juga ya sebenarnya kalau untuk sabun bentuknya aja nih yang beda, sabun cair sama sabun batang. Tapi kan untuk kegunaannya juga sama nih. Nah terus untuk deterjen juga gitu ya teman-teman. Jadi misalnya 1 bulan itu Bunda Deni beli yang ukuran 1,8 kilo nih, harganya 35.000 ya. Ini contohnya aja. Jadi coba untuk pemakaian deterjennya itu kita ganti juga nih ke bentuk sasetan. Jadi biasanya satu renceng itu isinya 10 saset nih, harganya misalnya 5.000 nih untuk satu renceng. Jadi untuk pemakaian 1 bulan itu kita hitung aja 3 atau 4 renceng gitu ya teman-teman. Jadi langsung aja nih kita kaliin harganya 5.000. Jadi untuk deterjen aja bisa 20.000 nih untuk pemakaiannya. Jadi bisa lebih hemat ya Bun. Jadi dari yang 35.000 terus bisa turun lagi nih harganya ke 20.000. Jadi Bunda bisa hemat 15.000 nih untuk deterjen. Terus juga untuk deterjen kalau kita beli yang ukuran besar itu pas kita pakai untuk takarannya juga suka kebanyakan ya. Jadi terkadang untuk 1 bulan itu kita ngerasa kurang nih untuk deterjen. Jadi kesimpulannya untuk belanja bulanan ini bisa diubah sebenarnya menjadi 250.000 alias dikurangi nih sebesar 50.000. Dan untuk beli barangnya juga disesuaikan aja nih sama kebutuhan. Terus juga untuk harganya kita pilih yang lebih murah. Jadi dengan kita akalin untuk pemakaiannya diubah ke bentuk saset, kayaknya juga lebih teratur gitu ya. Untuk pemakaiannya juga lebih hemat. Jadi bisa dicoba nih Bun. Nah lanjut untuk belanja sayur mingguan, di sini mau Mama coba hitung juga. Jadi kita 1 bulan itu ada 4 minggu. Terus contohnya nih Mama satu keluarga ada 3 orang. Jadi Mama jatahin untuk belanja mingguan itu 100.000 nih. Terus karena Bunda Deni ada 5 orang dalam satu keluarga. Jadi untuk perhitungannya Mama buat 150.000 nih setiap minggu. Jadi untuk 1 bulan pengeluarannya bisa 600.000 ya Bun. Terus Bunda juga bisa lebih hemat 150.000 nih. Jadi dari awalnya 750.000, di sini Mama kurangin 150. Jadi untuk belanja mingguannya kita buat 600.000. Nah terus untuk lauk pauk juga disesuaikan aja nih Bun. Jadi untuk 150.000 itu Bunda bisa bagi-bagi untuk pembelian protein hewaninya, bisa ayam setengah kilo atau ikan 1 kilo. Tapi untuk ikan kita cari yang ukurannya kecil aja nih, kayak ikan kembung yang kecil atau ikan sarden atau ikan nila yang kecil. Jadi bisa lebih banyak gitu dapatnya. Terus juga untuk telur bisa beli setengah kilo atau 1 kilo nih untuk 1 minggu. Terus untuk sayuran bisa juga nih dipilih sayuran yang sekiranya awet sampai 1 minggu ya Bun. Kayak sawi putih, pakcoy, terus juga Bunda bisa beli bayam, wortel, kangkung, terus tauge.
Terus bisa tambahan juga tahu tempe, sisanya beli bumbu dapur atau cabai, bawang, tomat gitu. Jadi Mama kira bisa cukup deh kayaknya untuk 1 minggu. Asal memang disesuaikan ya bun. Nggak mungkin juga kalau seandainya kita setiap hari mau beli daging sapi nih. Yang pasti uangnya juga nggak bakalan cukup. Jadi bisa diakalin ya bun untuk beli lauk pauknya. Atau bisa juga nih kalau seandainya bunda masak bihun goreng gitu. Jadi isinya juga dibanyakin sayur, dicampur orek-orek telur gitu. Jadi kan bisa dijadiin lauk pauk juga nih. Atau kalau misalnya memang lagi males masak, kita masak mie instan juga bisa ya teman-teman. Jadi kita nggak harus tiap hari juga nih masak. Terkadang kan kita ada rasa males juga ya masak. Jadi balik lagi bisa disesuaikan aja ya bun. Nah, jadi untuk belanja mingguan bisa lebih hemat 150.000 kan bun. Jadi bisa dicoba ya Bunda Deni. Jadi Mama tulis nih kesimpulannya untuk jatah belanja sayur mingguan itu bisa dirubah jadi 600.000. Jadi untuk Bunda Deni bisa lebih hemat nih uangnya 150.000. Dan untuk sayurnya juga disesuaikan ya bun. Nah lanjut untuk pembelian beras, di sini Bunda Deni kan nggak jelasin ya untuk pemakaiannya berapa kilo nih 1 bulan. Jadi di sini Mama anggap aja 20 kilo ya bun 1 bulan. Terus untuk pembeliannya Mama kasih simulasinya kayak gini nih. Contohnya ya, Mama beli beras itu harganya yang murah nih teman-teman. Jadi untuk 5 kilo beras Mama beli harganya 48.500. Jadi Mama 1 bulan itu bisa sampai 10 kilo gitu nih untuk 3 orang. Jadi harga berasnya 97.000 nih. Jadi nggak sampai 100.000 ya teman-teman. Nah tadi untuk jatah beras Bunda Deni itu 263.000 nih. Coba misalnya Bunda cari beras yang harganya di bawah itu. Jadi contohnya untuk 10 kilo harga beras itu 100.000. Jadi kalau seandainya Bunda untuk 1 bulannya itu bisa ngabisin 20 kilo, berarti untuk harganya kan 200.000 ya bun. Nah jadi Bunda bisa lebih hemat juga nih 63.000. Nah jadi untuk beras juga diakalin aja ya bun untuk pembeliannya. Jadi nggak harus merek yang terkenal terus harganya juga lumayan tinggi. Jadi Bunda bisa beli yang harganya lebih murah nih bun. Jadi tapi untuk kualitasnya juga biasanya kan lebih enak ya, lebih pulen gitu. Nah kayak Mama juga contohnya Mama beli berasnya yang ada di daerah tempat tinggal Mama nih. Jadi beras lokal gitu kan. Nah untuk harganya jauh lebih murah nih bun. Tapi untuk rasanya juga sama aja sih, sama-sama nasi gitu. Terus ya lebih enak aja ya, lebih pulen gitu. Nah, jadi di sini mau Mama catat nih kesimpulannya untuk pembelian beras bisa dirubah ya bun. Jadi 200.000 nih untuk 1 bulan. Jadi Bunda bisa lebih hemat 63.000 gitu bun. Nah, di sini untuk pakai data sedekah dan tabungan untuk nominalnya sengaja nggak diubah ya teman-teman. Jadi Mama biarin aja tuh 100.000 setiap bulan. Tapi di sini ada poin yang Mama mau coba ganti. Ini untuk arisan nih, itu kan jumlahnya ya lumayan juga ya 150.000 setiap bulan. Jadi kalau misalnya memang arisan Bunda Deni itu masih berjalan dan masih lama ya mau nggak mau emang dilanjutin ya bun. Tapi kalau misalnya emang udah mau selesai mending nanti nextnya di stop aja, nggak usah ikutan arisan lagi. Jadi untuk uangnya kan bisa Bunda tabung sendiri nih, atau bisa Bunda pakai untuk keperluan yang lain.
Jadi untuk arisan juga kan sebenarnya sistemnya sama kayak nabung ya Bun, tapi ini kita nabungnya nih ke orang lain nih. Terus juga untuk arisan emang enak nih di awal kalau kita dapet, tapi untuk selanjutnya kita masih tetap harus cicil ya Bun. Nah jadi untuk pengeluarannya kan udah kebagi lagi nih untuk arisan. Yang awalnya bisa kita simpan atau kita gunain untuk keperluan di rumah, tapi kita pakai untuk arisan. Jadi saran mama mending kalau udah selesai di stop aja nih untuk arisannya. Jadi dananya bisa lebih digunain untuk hal yang lebih bermanfaat. Nah, jadi kesimpulannya dari sisa uang tadi yang udah dikurangin itu kan masih ada 137.000 ya teman-teman. Nah, setelah mama koreksi untuk belanja bulanan, mingguan, dan beras tadi itu kan masih ada kelebihan nih. Jadi setiap bulannya itu bisa disimpan ya Bun. Contohnya tadi yang 137.000 kita tambahin sisa bulanan tadi 50.000. Terus juga untuk belanja mingguannya ada 150.000 nih, lebih hemat. Terus untuk berasnya juga ada 63.000. Jadi satu bulan bisa hemat 400.000 ya Bun. Nah, terus untuk uang yang 400.000 ini bisa juga Bunda tambahin dengan yang tabungan sebelumnya sebesar 100.000. Jadi selama 1 bulan Bunda bisa pegang dana sekitar 500.000 ya Bun. Nah dana itu bisa ditabung atau Bunda manfaatin nih untuk keperluan lain. Jadi di sini karena Mama lihat Bunda nggak punya dana darurat, jadi di sini untuk dana yang 500.000 ini Mama bagi lagi ya Bun. Nah yang pertama untuk tabungan tetap 100.000 setiap bulan. Terus juga ini untuk jaga-jaga kalau seandainya Bunda mau kondangan gitu, terus perlu dana. Jadi di sini Mama juga tambahin dana kondangan sebesar 100.000. Nah, terus Mama juga sisihin dana untuk beli obat atau untuk besuk orang sakit itu sebesar 100.000 juga ya Bun. Nah, yang terakhir untuk dana darurat ini Mama masukin dananya sekitar 200.000. Jadi itu untuk posnya pas 500.000 gitu ya Bun. Nah jadi semoga untuk dananya juga Bunda nggak gali lubang tutup lubang lagi ya Bun untuk setiap bulannya. Nah jadi di sini udah coba Mama perkecil lagi, terus persempit lagi nih untuk pengeluaran Bunda selama 1 bulan. Terus juga sekarang untuk uang jaga-jaganya juga udah ada ya Bun. Jadi sekarang semoga lebih aman nih untuk pengeluarannya. Buat Bunda Deni Lika, semoga bisa dipraktekin ya dan jangan pernah takut nih untuk mencoba. Oke, sekian dulu ya teman-teman videonya kali ini. Semoga video yang Mama buat hari ini bisa bermanfaat nih buat teman-teman. Terus juga bisa menjadi inspirasi. Sampai ketemu lagi ya di video selanjutnya. Assalamualaikum, bye-bye.